Banyak orang tua yang bingung ya, pengen banget anaknya suka baca buku. Tapi kok baru buka halaman pertama, anaknya udah gelisah. Gampang bosan, cuma tahan semenit, terus lari main yang lain. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, gimana sih caranya maksa anak biar mau baca? Tunggu dulu, mungkin pertanyaannya perlu kita ubah. Bukan bagaimana memaksa, tapi bagaimana membuat membaca terasa menyenangkan, sampai akhirnya anak mencari buku atas kemauannya sendiri. Sebenarnya, anak itu bukan tidak suka membaca. Mereka hanya belum menemukan alasan kenapa mereka harus suka. Coba kita pikirkan, buku itu kan butuh imajinasi untuk bisa dinikmati. Nggak seperti layar gadget yang langsung memberikan kesenangan instan atau dopamin cepat. Anak-anak juga belum paham manfaat jangka panjang dari membaca. Bagi mereka, buku itu terasa diam, beda banget sama video atau game yang penuh gerakan dan suara. Dan yang paling sering terjadi, kita sebagai orang tua terlalu fokus pada kemampuan membaca, pada target anak harus bisa mengeja, harus lancar. Padahal, kita lupa satu hal yang paling penting, kegembiraan membaca. Kegembiraan inilah yang sebenarnya jadi pintu utama yang akan membuat anak kita mencintai buku seumur hidupnya. Coba bayangkan cerita ini. Ada seorang ibu, sebut saja Ibu Nea. Setiap malam, dia selalu membawa buku cerita dan bilang ke anaknya, "Nea, ayo kita baca." Tapi jawaban Nea selalu sama, "Nggak mau, bosan, aku mau nonton TV aja." Terdengar familiar, kan? Sampai suatu malam, ibunya mencoba sesuatu yang berbeda. Ia nggak lagi memaksa Nea untuk duduk manis di sampingnya. Malam itu, ibunya hanya membuka buku, lalu membacanya pelan-pelan untuk dirinya sendiri. Wajahnya tersenyum, matanya berbinar, seolah ia benar-benar masuk ke dunia lain, ke dalam cerita yang sedang ia baca. Dan apa yang terjadi? Perlahan, Nea mendekat, bukan karena disuruh, tapi karena penasaran. "Mama lagi baca apa sih? Kok seru banget?" Malam itu, Nea bertahan duduk di samping ibunya lebih lama dari biasanya. Itulah awalnya, bukan paksaan, tapi rasa ingin tahu. Anak itu jatuh cinta pada pengalaman, bukan pada teori. Jadi, tugas kita sebagai orang tua adalah membuat buku terasa hidup. Gimana caranya? Pertama, baca dengan ekspresi penuh. Jangan datar. Gunakan suara pelan saat adegannya sunyi, suara tinggi saat ada kejutan, suara monster yang berat, atau suara putri yang lembut. Semakin dramatis kita membacakannya, semakin anak merasa terikat dengan ceritanya. Mereka nggak cuma mendengar, tapi juga merasakan. Kedua, gunakan jari kita sebagai penunjuk visual. Saat kita membaca, gerakan jari kita mengikuti setiap kata. Ini akan membuat anak merasa seolah-olah mereka ikut membaca, meskipun mereka belum bisa mengeja satu huruf pun. Ini penting untuk membangun kepercayaan diri mereka. Ketiga, ciptakan suasana membaca yang super nyaman. Mungkin bisa dibuat sudut baca khusus dengan banyak bantal empuk, lampu yang hangat, dan ditemani boneka favoritnya. Semakin nyaman tempatnya, semakin kuat asosiasi positif anak terhadap kegiatan membaca. Membaca jadi terasa seperti pelukan yang hangat. Dan yang keempat, ini yang paling penting, jangan pernah bertanya, "Kenapa sih kamu nggak mau membaca?" Pertanyaan seperti itu justru membuat membaca terasa seperti sebuah kewajiban atau bahkan hukuman. Fokus kita adalah membuat buku menjadi magnet yang menarik, bukan sebuah ancaman yang harus dihindari. Sekarang, mari kita bahas beberapa teknik praktis yang bisa langsung ayah bunda coba di rumah untuk membuat anak gemar membaca. Teknik pertama, 5 menit setiap hari. Ini lebih baik daripada membaca 30 menit tapi cuma seminggu sekali. Kenapa? Karena kebiasaan kecil yang konsisten akan membentuk rasa nyaman. Cukup 5 menit sebelum tidur setiap hari. Jangan jadikan beban, anggap saja sebagai momen spesial berdua. Lama-kelamaan, 5 menit ini akan terasa kurang dan anak akan minta lebih. Teknik kedua, biarkan anak memilih bukunya sendiri. Ketika anak merasa punya kendali dan pilihan, mereka akan lebih terikat secara emosional dengan buku itu. Ajak mereka ke toko buku atau perpustakaan, biarkan mereka bebas memilih. Gak masalah kalau bukunya cuma punya gambar besar dan sedikit kata. Yang penting adalah mereka merasa ini buku pilihanku. Teknik ketiga, gunakan cliffhanger story atau cerita gantung. Saat membacakan cerita, coba hentikan di bagian yang paling seru dan menegangkan. Lalu bilang, "Wah, kira-kira besok apa ya yang terjadi? Kita lanjut besok ya." Ini bukan untuk menghukum, tapi untuk memicu rasa penasaran. Dijamin,
besok anak akan jadi yang pertama menagih kelanjutan ceritanya. Teknik keempat, hubungkan buku dengan kehidupan nyata. Misalnya, kalau tokoh di buku itu adalah kelinci, kita bisa bilang, kelincinya mirip yang kita lihat di taman kemarin ya. Atau kalau ceritanya tentang membuat kue, kita bisa ajak anak membuatnya di dapur. Otak anak itu suka sekali dengan koneksi. Semakin sering cerita di buku terhubung dengan dunianya, semakin buku itu terasa nyata dan relevan baginya. Dan teknik kelima, jadikan buku sebagai hadiah emosional. Ini bukan hadiah berupa barang baru, tapi hadiah berupa kebersamaan. Coba katakan, kalau kamu mau pelukan lama sama bunda sambil selimutan, kita baca buku yuk. Anak itu sebenarnya tidak mengejar bukunya, mereka mengejar momen hangat dan spesial bersama orang tuanya. Buku hanyalah alat untuk menciptakan momen itu. Setelah Ibu Nea menerapkan pendekatan ini selama beberapa minggu, coba tebak apa yang terjadi. Setiap malam, Nea yang justru membawa bukunya sendiri dan berkata, "Mama, baca ini ya, please." Dia mulai menirukan ekspresi tokoh-tokoh di dalam buku. Dia meminta halaman favoritnya dibaca berulang-ulang. Dia tertawa terbahak-bahak, mencoba menebak jalan cerita, dan memberi komentar tentang para tokohnya. Buku bukan lagi sebuah tugas yang membosankan. Buku sudah menjadi rumah baru bagi imajinasi Nea. Sampai akhirnya tiba malam di mana Nea berkata, "Mama, aku mau coba baca sendiri." Saat itulah ibunya tersenyum lega. Itu adalah tanda bahwa kebiasaan dan kecintaan pada membaca sudah tumbuh dari dalam diri Nea sendiri, bukan karena dipaksa dari luar. Membuat anak suka membaca itu tidak dimulai dari mengajarkan huruf A, B, C, tapi dimulai dari hubungan, dari koneksi, dari pengalaman hangat, rasa ingin tahu yang terpancing, dan momen-momen kecil yang membuat halaman-halaman diam itu terasa hidup. Ketika kita sebagai orang tua menggunakan pendekatan yang lembut, tanpa paksaan, tanpa membanding-bandingkan dengan anak lain, anak kita akan menemukan sendiri bahwa membaca bukanlah sebuah pekerjaan, melainkan sebuah petualangan yang seru. Dan ketika kecintaan itu sudah tumbuh, mereka akan membawa buku kemanapun mereka pergi. Kebiasaan ini akan menjadi teman terbaik mereka, bahkan sampai mereka dewasa nanti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips parenting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.